Saya pergi sini tengok Beyond semalam. Speechless baby. Korang tak rasa berat sebelah ke? Apa ni? Poin aku banyak masuk. Tapi kena ingat, ini tempat diorang. Semalam kan aku tengok Beyond 6 tau. Baru aku tahu macam mana pengiraan mata sebenarnya. Halo gengs, dalam video kali ini kita akan membahas sebuah ajang yang sejatinya disebut internasional, namun atmosfernya justru terasa seperti acara RT yang semua panitianya satu kampung. Kontroversi Beyond Six kembali menggema dan kali ini bukan sekadar debat ringan, melainkan gelombang kritik besar soal netralitas juri serta kualitas penilaian yang dianggap jauh dari standar kompetisi profesional. Isu pemarkahan Beyond Combat Volume 6 menjadi topik hangat apabila ramai peminat Malaysia mendakwa beberapa keputusan langsung tidak sepadan dengan aksi sebenar petarung negara. Peminat Malaysia semakin hilang sabar apabila keputusan demi keputusan di Beyond Combat Vol 6 kelihatan seolah-olah memihak kepada tuan rumah. Lebih-lebih lagi apabila semua pengadil datang dari negara yang sama. Rata-rata netizen berpendapat beberapa kemenangan sebulat suara dan split decision langsung tidak masuk akal. Malah ada yang menyindir bahawa petarung Malaysia perlu menang knockout semata-mata untuk elak disekat oleh pemarkahan juri. Kontroversi memuncak apabila pertarungan utama pula berakhir tanpa pemenang dan pusingan tambahan yang sepatutnya dijalankan tiba-tiba dibatalkan, menjadikan ramai penonton merasakan integriti pertandingan semakin diragui. Reaksi di media sosial jelas, peminat mahu penganjur berhenti bermain selamat dan mula menggunakan panel neutral jika mahu elak tuduhan berat sebelah terus menghantui edisi akan datang. Saya pergi sini tengok Beyond semalam. Speechless baby. Korang tak rasa berat sebelah ke? Senang cerita, Malaysia kalau nak menang kena KO. Kalau tak KO tak menang. Lepas tu main event boleh pula draw. Kena pula rematch pay-per-view lah kan. Tapi yang penting Malaysia menang 5-4. Nasib baik yang ni Nina Bobo. Kalau tak, kalah Boy Prata. Atau kalau menang pun, split decision. Haris Haikal, dominant. Tapi tak KO. Kena split decision. Ini lawak. Tenang kaki, lari. Menang. Aku benar-benar nggak nyangka. Muka Izazaki blur. Apa ni? Poin aku banyak masuk. Tapi kena ingat, ini tempat diorang. Selagi tak KO, ada je benda dia nak buat. Bagi diorang menang. Muka Kabilan pun sama. Muka Kabilan pun blur. Apa ni? Lawan tak lari-lari ke sudut, tendang kaki. Boleh menang. Tapi Ustaz Amarul, fight dia Alhamdulillah diberkati. Kamera terakam. Yang ni dia clean, bukan tendang kemaluan tau. Itu pun judges lama nak ambil keputusan. Mesti diorang bincang, alah macam mana nak tipu ni kan. Kesian Jepun datang jauh-jauh, dominant 10 round, dicurangi. Korang tak payahlah minta pendapat belah sana kalau korang tanya Roteng lawan Fajar Set Boy pun, kalau Fajar Set Boy tak KO, pasti Fajar Set Boy yang menang. Event dia, tempat dia, judges orang dia, referee orang dia, rules pun rules dia. Apa yang korang expect sebenarnya? Tapi untuk fighter-fighter Malaysia, tahniah. Fighter-fighter Indonesia pun dah buat yang terbaik. Aku respect diorang. Aku sebagai penonton dan juga supporter Malaysia, aku respect diorang. To Mr. President, Mr. Shelos, if this is the quality of this event, your event will never get to grow to the international. Maybe this event will just between Malaysia and Indonesia only. Kritikan yang saya anggap sangat baik, kritikan yang baik yang membangun, tidak peraturan UFC dipublish atau dicari ya, karena banyak hal juga, karena pas sejak kami berdiri banyak juga Instagram yang mengatasnamakan UFC. Maka dengan ini juga kami akan menerima masukan kritikan yang positif untuk memajukan combat sport. Kami sportif, kami akan mempublish di Instagram kami yang nanti mungkin akan ada di keterangan di bawah ini, bahwa kami akan mengganti semua Instagram atau media sosial kami seperti yang resmi, official resmi. Assalamualaikum. Okey, event Beyond ni ikutkan Malaysia dah boleh menang besar tau. Tapi itulah, faham je lah. Dah kalau event dekat Konoha kan, lepas tu pengadil pun Konoha,
Juri pun Konoha. Semua Konoha lah yang pegang. Sebab tu lah cakap menang tipis kan. Tapi tu lah, kalau pengadil juri semua daripada negara-negara lain, confirm adil. Ini tak nak menang kena KO kan. Walaupun Malaysia adalah beberapa fighter menang poin besar, ikutkan menang poin besar dia dah boleh menang dah kan. Tapi tahu-tahu player pula Konoha yang menang. Betul lah awak cakap. Dari dulu lagi daripada netizen ke semua, Konoha ni memang je tak boleh tengok Malaysia lebih. Tapi tak apa. Apa-apa pun Malaysia menang di hati rakyat je. Semalam kan aku tengok Beyond Six tau. Baru aku tahu macam mana pengiraan mata sebenarnya. Mula-mula aku ingatkan pengadil kira mata berdasarkan siapa yang banyak serang. Tapi salah. Pengadil kira mata berdasarkan siapa yang banyak lari sebenarnya. Siapa yang masuk Beyond lepas ni, masuk gelanggang tu terus berundur tau. Berundur, lepas tu pusing gelanggang kalau kena kejar. Jangan serang sebab siapa yang serang memang tak ada mata. Lepas tu ni undang-undang yang terpakai untuk Malaysia je Kalau Malaysia nak menang lepas ni, make sure TKO sahaja. Kalau tak TKO, tak dikira menang. Macam tu. Kau tumbuk lah kena muka banyak mana sekalipun, tak TKO, tak kawan, tak menang. Aku tak faham, cakap Indonesia lawan Malaysia tapi pengadil semua orang Indon. Najis punya event. Patutlah Jojo tak nak masuk kan Beyond, sebab juri berat sebelah. Semua Indonesia je semua. Boycott Beyond. Bagi pendapat aku, biarlah Jojo di One Championship dengan latihan Superbond. Mana tahu dia boleh ikut jejak langkah Superbond jadi juara One Championship. Dan kepada kickboxer ataupun Muay Thai Malaysia, korang kena masuk event-event yang berprestij macam One Championship ni. Bukan event yang murah ataupun cheap ataupun dikatakan something. Masuklah event-event yang diiktiraf antarabangsa macam World Championship dan lain-lain. Patut hari tu kita menang 8-2. Gengs, publik dari dua negara, bahkan para praktisi bela diri mulai mempertanyakan, apakah pertandingan ini benar-benar kompetisi bergengsi atau hanya simulasi kemenangan versi penyelenggara? Beberapa laga yang jelas-jelas didominasi oleh petarung tertentu justru berakhir dengan hasil yang membuat banyak orang geleng kepala. Split decision pada pertandingan yang seharusnya jauh dari kata imbang, perhitungan poin yang janggal, hingga keputusan-keputusan yang tidak sejalan dengan performa nyata di arena, semua menjadi sorotan utama. Lebih ironis lagi, kekecewaan ini memuncak ketika diketahui bahwa sebagian besar staf teknis, mulai dari wasit hingga juri, berasal dari satu negara yang sama. Tentu saja publik langsung bertanya-tanya, gengs. Bagaimana mungkin objektivitas bisa dijamin ketika semua tangan yang memegang kendali berasal dari satu bendera? Para penggemar mempertanyakan integritas sistem penilaian, sementara para petarung yang sudah berkorban tenaga dan resiko cedera akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan. Ketika pertarungan yang dominan justru berakhir dengan kekalahan, para penonton hanya bisa bertanya, ini kompetisi atau pertunjukan? Gengs, jika sebuah ajang mengklaim diri sebagai internasional, maka sudah sewajarnya juri dan wasit dipilih dari negara berbeda. Ketika keberpihakan terlalu terlihat, bukan hanya kredibilitas acara yang runtuh, tetapi kepercayaan publik pun ikut hancur. Ingat gengs, netralitas bukan kemewahan, itu wajiban. Ajang sebesar ini seharusnya menjadi ruang kompetisi adil, bukan arena eksperimen keputusan kontroversial. Sebagai penutup gengs, kontroversi Beyond Six seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara. Kritik keras dari penonton bukan untuk menjatuhkan, melainkan agar kompetisi ke depan bisa lebih bersih, profesional, dan layak disebut internasional. Semua pihak perlu melakukan evaluasi menyeluruh, dari pemilihan juri, standar penilaian, hingga tata kelola pertandingan. Jangan sampai ajang yang punya potensi besar berubah menjadi bahan tertawaan hanya karena masalah yang seharusnya bisa diperbaiki sejak awal.
Semoga ke depan, gengs, setiap petarung yang bekerja keras mendapat hasil sesuai kemampuan, bukan sesuai siapa yang memegang papan skor. Mari kita dukung kompetisi yang adil, sportif, dan jauh dari drama yang tidak perlu.